أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu dan tolong kami agar terus terkoneksi kepadamu. Amin. Dan bantu dan tolong kami agar terus bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan menggunakan nikmat itu untuk mensyukuri nikmat-Mu dan di jalan-Mu. Wa husni ibadatik, dan bantu kami agar bisa beribadah dengan kualitas yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak sedang ingin mengajak muhasabah hari ini, tapi saya ingin memberikan logika muhasabah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa pentingnya logika muhasabah? Agar ibu-ibu bisa bermuhasabah tanpa perlu harus ada event muhasabah. Imam Arsalan Ad-Dimashqi mengatakan begini. In araftahu sakanta. Jika kamu betul-betul telah mengenal Allah, sakanta, kamu akan tenang. Wa in jahiltahu taharrakta. Tetapi jika kamu tidak kenal dengan Allah, kamu tidak akan pernah tenang. Jadi tenang dan tidak tenang ukurannya bukan fulus. Ukuran ketenangan seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia kenal, semakin dia tenang. Karena itu ciri-ciri para kekasih Allah. Al-Quran melabeling mereka. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa ciri-ciri orang yang dekat sama Allah? Al-Quran bilang mereka tidak kenal sedih. Tidak ada rasa sedih. Kenapa dia tidak punya rasa sedih? Karena yang dia lihat Allah, yang dia dengar Allah, yang dia rasa Allah, yang ada di dadanya Allah, yang besar di hatinya Allah saja. Apapun yang menimpanya, apapun jalan takdir yang menghinggapinya, dia kembali kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang sangat romantis. Di antara hadis yang sangat saya kagumi adalah hadis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi dan Nabi menyampaikan. Apa bunyi hadisnya? Man atani yas'a ataituhu harwalatan. Apa kata Allah? Barang siapa yang ingin dekat kepadaku berjalan, aku akan jemput dia dengan berlari. Masya Allah, tabarakallah. Lihat bahasa hadis ini. Siapa yang ingin datang kepada Allah berjalan, Allah akan datang menjemput kedatangannya dengan berlari. Kita berjalan, Allah berlari. Tentu maknanya adalah simbolik. Bukan berarti Allah berlari, tidak. Hadis ini ingin membahasakan kepada kita, sehebat apapun keinginan kita ke Allah, Allah lebih ingin dekat dengan kita. Dan tidak pernah Allah tidak ingin dekat dengan kita. Pertanyaan, kapan Allah gak cinta sama hambanya?
Kapan Allah tidak cinta dengan kita? Tidak ada. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak cinta Allah? Ya kan? Rumusnya begini. Manusia jika berada di zona nyaman, dia lupa kepada Allah. Tapi berada di zona yang tidak nyaman, terancam, terpojok, dia mencari sandaran dan dia cari yang paling kuat. Lihat pesawat-pesawat yang mengalami turbulensi dan ditemukan black box, apa yang terjadi? Ucapan apa yang keluar dari mulut penumpang itu? Allah, Allah, ya Allah, Allah. Betul? Kenapa yang keluar dari lisannya Allah? Bukan yang lain. Karena dia berada di zona tidak nyaman. Saat itu dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Tetapi begitu orang sudah turun, landing, kira-kira Allah masih keluar gak dari mulutnya? Tidak. Hartaku, temanku, istriku, pasanganku, asetku. Kemana Allahnya? Kenapa Allah hilang? Karena dia sudah berada di zona yang nyaman. Begitu dia kuat, Allahnya hilang dan kecil. Tetapi begitu dia berada di zona yang tidak nyaman, Allah begitu besar di hatinya. Itulah liciknya kita. Itu liciknya kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam Arsalan Ad-Dimashqi dalam Risalatut Tauhid, apa yang dia tulis? Fal murad an yakuna wa la takuna. Jika kamu sudah benar-benar mengenal Allah, maka yang kamu inginkan adalah keinginannya, bukan keinginanmu. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kalau kita udah kenal sama Allah, yang kita pengen Allah aja, bukan yang lain. Hatta bukan keinginan kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini membuat kita makin bisa merasakan Allah di sini, makin dekat sama Allah, dan Allah berikan kita inayah, hidayah agar kita tetap terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal diri kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari atas tausiahnya yang luar biasa. Sahabat jiwa, memang memaafkan adalah bagian dari perjalanan kita. Karena dengan memaafkan kita menerima segala rasa sakit yang pernah kita rasakan. Karena kita tahu semua datangnya dari Allah, untuk Allah, dan kepada Allah. Dan pada segmen kali ini sahabat jiwa, kita akan memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya langsung kepada guru besar kita pada hari ini. Sudah ada satu penanya yang sudah siap untuk bertanya. Beliau adalah seseorang yang tidak asing bagi kita, seseorang yang terkenal lucu dan terkenal dengan sifat humorisnya. Assalamualaikum Bang Dede Sunandar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum. Ustadz, assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah hadir di sini bersama kita, Bang Dede, Masya Allah. Boleh mungkin disampaikan sedikit apa yang Anda rasakan setelah mendengar Nanti ceramah? pengen nanya sama Pak Ustadz. Sebenarnya sih pengen banget memaafkan. Yang kemarin kan saya ikut caleg, terus banyak orang yang di saya aja bang, di saya aja bang. Itu gimana caranya kayak gitu? Oke, mungkin pertanyaannya ditahan dulu. Ini apa? Udah ditahan banget dari tadi. Oh, udah. Emang mau nanya banget ini saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari Bang Dede nanti akan dijawab oleh Ustadz usai jeda. Sahabat jiwa, Renungan Jiwa akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah disakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Betul?